Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuli. Di sini saya tidak sendirian bersama teman saya Cynthia. Podcast kali ini kita akan membahas tentang korupsi. Nah, sebelum kita berlanjut, ada pepatah mengatakan kata nama kata saya. Mungkin teman-teman bisa memperkenalkan diri masing-masing dari sebelah sini. Saya Nagila Freni. Nama saya Muhammad Akbar. Saya Muhammad Syahid. Untuk mempersingkat waktu, kita akan melanjutkan pembahasan tentang korupsi. Tadi kan kita pembahasannya tentang korupsi ya. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan seseorang untuk memperkaya diri sendiri. Menurut teman-teman nih, pendapat teman-teman, apa sih korupsi itu? Kalau menurut saya, korupsi itu ketika seseorang memiliki kekuasaan dan memanfaatkan kekuasaan tersebut secara ilegal atau tidak sah, yang pastinya menguntungkan pelaku dan merugikan orang lain sih. Mungkin bisa dilihat dari bendahara, yang bendahara sekolah di dunia pendidikan itu banyak sekali terjadinya korupsi. Contoh kecilnya itu di jabatan bendahara dia mengambil ada yang namanya megang airkas. Apa sih itu airkas? Airkas itu kayak sebuah contoh kita mau menganggarkan dana bos itu harus lewat airkas dulu. Contohnya saya pernah menawarkan sebuah bangku ke sebuah sekolah. Dia itu bilang ke saya, contoh mas ini kan bangku dengan harga 150 ya. Nah, boleh nggak sih mas buat dana operasional saya jadi ditambah 50, hitung aja per bangku 50 kali 100 udah banyak. Itu contoh kecil di korupsi di sekolah. Pandangan saya tentang korupsi. Korupsi itu adalah terjadi kecurangan seseorang untuk memperkaya diri sendiri. Contohnya dengan cara memperoleh uang atau keuntungan cara ilegal. Mungkin kita balik ke berita-berita yang lalu seperti proyek EKTP mungkin itu salah satu contohnya. Ketua DPR Setia Novanto memenuhi panggilan penyidik KPK untuk kasus dugaan korupsi pengadaan IKTP. Ini untuk kedua kalinya Setia Novanto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sugiharto. Nah, ini kan salah satu kasus yang cukup terkenal di masanya ya kayak. Ini kan melibatkan mantan ketua DPR. Nah, setiap kasus itu pasti ada permasalahannya. Menurut kakak di sini, permasalahan dari kasus EKTP itu setahu kakak dan menurut pendapat kakak itu seperti apa sih? Kalau menurut saya untuk artikel kemarin saya baca atau berita lewat sosial media gitu ya, untuk masalah utamanya itu korupsi dan penyalahgunaan dana dari proyek EKTP. Berdasarkan dari berita yang saya baca itu ada pemalsuan dokumen, harga dan penyalahgunaan dana yang tidak teratur dan membuat kerugian negara yang semakin besar tuh. Mungkin yang itu sih salah satu contoh masalahnya. Terutama. Mungkin dari kata kerja dia yang menambahkan. Mungkin kalau dari pendapat saya sih ya, dalam kasus EKTP itu sangat disayangkan kan, apalagi dananya ini kan digunakan untuk keperluan masyarakat kan, demi kesejahteraan masyarakat. Jadi hanya kasus ini kan sangat merugikan kan. Jadi kalau saya sih berharap untuk kedepannya dalam kasus-kasus seperti ini tuh diadakan kayak audit rutin agar dalam keuangan negara tuh ditunjukkan secara transparan gitu. Jadi masyarakat pun tahu dana-dananya tuh digunakan untuk apa gitu dan sesuai nggak dari anggarannya gitu. Seperti itu. Lanjut ke dampaknya aja ya. Menurut kalian dampak dari kasus EKTP ini seperti apa sih? Kalau dari saya sendiri, saya tidak merasakan sih kalau dampak dari proyek EKTP itu, karena bisa jadi saya membuat EKTP itu sebelum jauh dari masalah proyek EKTP korupsi tersebut, atau bisa jadi sudah dari proyek EKTP tersebut, karena kan berita proyek EKTP tersebut kan nggak lama tuh langsung hilang tuh. Nah saya juga mungkin ya udah jauh atau sebelumnya jauh mungkin seperti itu jawabannya aja. Oh gitu ya. Saya sih juga pernah merasakan itu di eranya pas lagi kasusnya korupsi EKTP juga. Nah di situ tuh kayak kita kan surat-suratnya itu kan kita kan mempersiapkannya hari itu. Tapi kan biasanya kan kalau misalkan KTP itu kan dia langsung jadi hari itu juga. Nah karena ada kasusnya keterkaitan dengan kasus korupsi EKTP itu tuh saya tuh menunggu KTP itu tuh paling lama tuh lama sekali, biasanya sehari satu selesai. Nah itu tuh sampai 3 bulan. Jadi kalau saya sebagai masyarakat juga ya merasakan itu kayaknya emang ada dampak
itunya juga kayak merasakan kayak lama, apalagi kan kita butuh banget ya yang namanya KTP untuk melamar kerja lah, mau apa ya kayak gitu. Nah kalau dari bagian saya sih juga kayak gitu ada juga. Jadinya dipersulit ya. Iya, dipersulit kayak gitu. Saya juga merasakan itu 3 bulan jadi bolak-balik ke. Jadi nggak bisa urusan kelainan. Kayak gitu. Dan nggak ada siapa sih? Ada catatan. Apa merasakan dampak dari kasus EKTP? Oh, tidak merasakan. Alhamdulillah dari saya juga sama sih, karena waktu pas kasus EKTP, karena saya kan belum dalam proses untuk pembuatan KTP, jadi belum mengikuti kasus tersebut. Karena kan yang dibilang dengan Kak Akbar kan gak lama kemudian kan langsung redup gitu kan kasusnya. Jadi baru mendengar-dengarnya lagi itu pas kita searching artikelnya gimana gitu. Mungkin dari pengalamannya Kak Cynthia kita bisa tahu gitu, oh ternyata efeknya tuh kayak gitu ya waktu pas pembuatan KTP pada masa itu gitu. Iya, seperti itulah merasakannya rasanya. Lama ya. Karena apalagi kan kita nyari kerja kayak gitu. Iya, karena untuk melakukan kan harus kayak itu atau kayak perusahaan yang lain kan KTP itu wajib banget biasanya. Nah kalau menurut kakak nih cara penyelesaian dari sudut pandang kakak atau cara penyelesaian yang kakak tahu nih langkah-langkahnya itu seperti apa sih? Mungkin untuk penyelesaian buat apa efek jerah buat para korupsi itu dari saya ya. Itu dikucilkan, ditaruh di sebuah pulau, dan itu jangan diberi akses kemanapun, biar diberi kesuksesan di situ dan depresi. Mungkin sedikit tambahan dari pendapat dari Kagis. Kalau menurut saya sih diberi, betul sih tadi dikasih efek jerah yang saat itu, cuma kan kalau begitu kan takutnya kayak kita di negara kita kan ada hak, maka ada yang nggak setuju. Cuma ya bagaimana kalau emang itu cara yang baik tuh buat benar Yang lebih efisien agar angka-angka korupsi di negara kita menurunkan. Jadi atau enggak ya kita menerapkan pidana hukuman mati, karena kan dimana di negara Singapura dia menerapkan hukuman mati karena sorry. Untuk pendapatnya Kagis benar, cuma saya ingin menambahkan untuk pengadilan dia harus berikan hukuman mati. Mungkin kayak di negara Singapura kan dia termasuk urutan kelima dari 10 negara korupsi yang paling sedikit. Karena di Singapura itu menerapkan hukuman mati. Mungkin di Indonesia bisa mencoba ya untuk menerapkan hukuman mati, tapi kan kita balik lagi di negara kita ada HAM. Kita susahnya itu di HAM. Iya. Di asasi manusia. Benar itu. Karena jadinya serba salah juga ya, kita ingin memberikan efek jerah kepada pelaku korupsi, namun kadang kalau kita dilandasi hak asasi manusia malah dari pihak yang pelakunya tuh merasa kayak oh ada hak asasi manusia sih, jadi ya gue oke aja gitu ya untuk melakukan lagi. Jadi kayak belum ada sanksi nih yang bikin yang menghasilkan efek jerah gitu loh, yang bisa menurunkan angka korupsi di Indonesia. Ada lagi tambahan dari Kak Akbar? Mungkin kita bisa merevisi dari KPK-nya dulu sih. Secara kan dia yang mengurus tentang korupsi, sedangkan angka korupsi di sini kan dari tahun ke tahun itu mulai naik. Dan Novel Baswedan itu mulai menguapkan di podcastnya Deddy Corbuzier itu mengungkapkan bahwa ketua KPK verifikasi bahwa dia korupsi. Berarti kita harus menghancurkan KPK-nya dulu menurut kata Gus Dur. Jadi kita tidak mencari tikusnya, kita hancurkan dulu tikusnya. Jadi dari dalam gitu ya. Benar. Dari titik ujungnya itu ya. Kalau misalkan dari belakang kita nggak dibersihkan dulu, makin lama makin nggak beres itu dari belakang KPK-nya. Bisa jadi sih betul. Karena percuma kita mau ngomongin korupsi, tapi ternyata sang pemberantas korupsinya dia malah Kalau di negara kita ada pasal-pasal seperti kayak pasal 613
3 KUHP kan dia ada setiap orang yang melakukan perbuatan korupsi atau penyalahgunaan dana, dia akan dipidana pidana paling singkat 2 tahun atau paling lama 20 tahun tuh. Tapi kalau misalkan pasal itu nggak berguna ya sama aja kalau Soalnya sia-sia juga sih. soalnya banyak juga sih yang diadili ya sesuai dengan undang-undang kayak hukum. Tapi kan kebanyakan kayak tentang kasus korupsi tiba-tiba tuh kayak hilang di tengah jalan aja nggak juga. Kayak gitu contohnya sih. Nah, selain yang tadi itu penyelesaiannya, ada lagi nggak sih Kak menurut kakak juga penyelesaiannya tentang hukumnya, tentang pengadilannya atau gimana? Ini ya balik lagi kalau untuk masalah penjara kita cari dulu dalangnya kayak yang depan KPK nih, karena kan kita tahu sendiri kita yang soal hanya pejabat-pejabatnya. Benar. Nah pejabat itu juga kalau misalkan kita diberi hukuman kan hukumannya ya dimanja gitu loh, dienakin kayak beda dari hukuman penjara yang lain. Kayak misalkan nih orang paling motor terus misalkan diaduin penjara kan misalnya biasa kalau pejabat-pejabat itu karena dia melakukan korupsi. Kalau korupsi kan masalah besar banget nih, cuma masalah untuk di hukuman penjaranya dia malah dimanja gitu, kayak penjaranya bisa bebas, bisa bermain HP, bermain laptop, jadi kayak gitu. Iya, nah kalau menurut setahu saya juga ya, kan kalau misalkan kita nih ya ke kantor kepolisian yang kita tahu lah ya, nah pasti di kantor kepolisian itu kalau misalkan orang dihukum atau di penjara, pasti kan itu kan cuma ada sel sama paling ruangan kamar mandi atau seperti apa. Tapi kan kita lihat lah yang beredar gitu ya, yang kasus-kasus korupsi. Kalau rakyat kan maksudnya selnya seperti itu. Kalau korupsi itu kan kita lihat lah dia kayak jatuhnya tuh kayak rumah, kayak ada perlengkapan. Jadi bukannya dia kapok atau apa, malah jadi makin menikmati dan bisa juga kesalahan itu diulang kembali. Iya, gitu. Jadi ya ini ya kita cari dalangnya dulu sih, karena kalau cari dalangnya kalau lama berakar terus mulai selesai. Bahkan itu bukan dalangnya lagi harus cari, kita harus hancurkan hukumnya. Bener. Mungkin tanggapan saya karena hukum itu eksklusif. Hal ini berdasarkan kondisi budaya hukum secara empiris, di mana hanya yang berduit lah yang bisa menghasilkan secara maksimal. Saya akan menanggapi pertanyaan dari siapa tadi? Kak Darmi. Untuk hukuman ya hukuman secara adil dan tegas ya, atau bisa memberikan efek yang lebih jerak. Contohnya kayak di pasal 603 KUHP, dia berbunyi setiap orang melakukan perbuatan korupsi atau penyalahgunaan dana yang akan merugikan negara, dia akan mendapat hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling ringan 2 tahun, paling lama 20 tahun, atau tidak ya kita bisa menerapkan hukuman mati gitu. Karena alasan di Indonesia tidak bisa menerapkan hukuman mati ya karena ada berlakunya HAM atau enggak ya. Seperti statement dari mantan ketua MK atau MA ya, dia mengeluarkan statement yang katanya kalau ada orang melakukan korupsi itu harus potong jari mulai dari kelingking sampai jempol. Mungkin ya dari situ, tapi MA juga tidak setuju sih. Jadi kayak ya alasannya karena diham itu, mungkin itu sih. Oh jadi mungkin semuanya berbenturan. Iya betul. Oke, mungkin podcast hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Bila ada kata-kata atau kalimat yang sensitif, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih.